Bank Mata Indonesia telah berdiri sejak tahun 1968 dengan beberapa tujuan seperti mencegah kebutaan dini, mengusahakan pemulihan penglihatan, dan meringankan beban penyandang. Awalnya ini dipelopori dengan pencakokan pertama oleh Prof. Dr. Ishak Salim dengan kornea sumbangan dari Bank Mata Internasional Sri Lanka. Kembali lagi bersama saya Besti Magivors. Nah, kalau sebelumnya kita sudah ke Lions Eye Bank, sekarang aku udah ada di Bank Mata Indonesia nih. Nah, di Bank Mata Indonesia ini aku tuh mau mencari tahu bagaimana sih proses yang udah dilakukan oleh Bank Mata Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kornea untuk para penerima pendonor di Indonesia. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk. Halo Pak Rosikin, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak Anastasia. Iya. Boleh Pak perkenalkan dirinya dulu ke Besti Magivors. Oke, baik. Halo teman-teman, nama saya Rosikin. Saya bekerja di Bank Mata Indonesia dan kebetulan saya di divisi teknis medis kornea Bank Mata Indonesia. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja nih ya Pak. Biasanya impor itu dilakukan berapa bulan sekali sih Pak? Dan kira-kira berapa lama sampai di Indonesia? Serta bisa bertahan berapa lama nih Pak kalau misalkan disimpan? Oke, untuk impor itu sebenarnya untuk kebutuhan kornea di Indonesia itu masih cukup tinggi. Jadi kalau bisa 1 bulan sekali itu ada. Cuma kan dari importirnya kan dari Bank Mata, kemudian kita ada 3 importir ya, Bank Mata Nepal, Sri Lanka, kemudian Filipina. Waktu impor ya, itu tergantung dari asal dari mana nih impornya. Kalau misalkan dari Sri Lanka itu atau dari Nepal itu membutuhkan waktu cuma 1 hari lah penerbangan. Tapi kalau dari Amerika tuh sekitar 4 hari. Nah, kita hitung aja misalkan 1 hari penerbangan itu ditambah dengan proses mereka di sana ya, yang 1 hari itu atau 1-2 hari lah, berarti 3 hari ya. 3 hari terbuang, berarti nyampe di Indonesia itu tinggal 11 hari ke depan ya kan. Nah, beda sama Amerika itu butuh sekitar kalau 4 tambah 1 ya 5 hari, berarti masih sisa sekitar 9 hari ke depan. Nah, itu yang dibutuhkan oleh koordinator transplant kita itu untuk peduli dengan waktu expirednya gitu ya. Jadi begitu ada informasi mengenai donor yang akan datang, koordinator transplant ini akan mengatur penjadwalan pemanggilan pasien, kemudian persiapan operasi, kemudian nanti ada penjadwalan operasi supaya donornya tidak expired. Biasanya paling banyak tuh di negara apa sih Pak impornya? Untuk sekarang itu dari Nepal ya. Dulu itu kebanyakan dari Filipina, sekarang malah Nepal yang sering banyak ngirim, Nepal sama Amerika. Oh ya, oke. Untuk pertanyaan kedua, pertama kali impor itu dari negara apa Pak dan sejak kapan? Nah, pertama kali impor itu juga pertama kali transplantasi kornea ya. Itu dilakukan di Rumah Sakit Mata Aini yang dipelopori oleh Prof. Ishak Salim itu di tahun 1967. Itu pertama kali. Nah, donor itu dari Sri Lanka. Oke. Ada syarat khusus nggak sih Pak kalau misalkan mau ada proses impor gitu? Syarat khusus tidak ada karena kan bentuknya kan kepengurusan bea cukai ya. Jadi itu sudah dilengkapi oleh tim kami dari sekretaris umum ya, terkait dengan perizinan Bank Mata, kemudian segala bentuk dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan donor di bandara itu sudah dilengkapi dari sini. Oke. Biasanya kalau Bank Mata sendiri itu proses pengambilannya tuh hingga pendistribusiannya gimana sih Pak prosesnya? Karena Bank Mata ini kan ada cabangnya nih. Oke. Nah, untuk pengambilan itu biasanya kita lakukan kalau bisa tuh kurang dari 6 jam. Jadi begitu ada orang yang meninggal, nah keluarga donor itu akan menghubungi kita. Nah, sebisa mungkin kita datang dan pengambilan itu kurang dari 6 jam. Karena kalau misalkan lebih dari 6 jam itu akan mempengaruhi dari kualitas kornea. Terus kemudian apabila sudah diambil itu dimasukkan ke medium preservasi namanya Optisol. Nah, kalau udah masuk ke situ tuh bisa bertahan 14 hari ke depan. Nah, setelah itu ada proses-proses lagi tuh. Ya, sebelum bisa dipakai korneanya, itu ada proses namanya itu corneal processing yang meliputi slit lamp, kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, itu membutuhkan waktu 1-2 hari. Jadi ada sekitar
12 hari lagi itu kornea itu expire. Oke, kalau dari cabangnya itu Bank Mata ada di mana aja nih Pak? Kita ada 20 cabang tersebar di provinsi yang besar lah gitu ya, 20 cabang. Banyak sih, ada di DKI Jakarta, kemudian di Tangerang Raya, kemudian di Semarang, Jogja, Medan, Palembang, Padang, ya lumayan banyak. Oke, biasanya Bank Mata itu bekerja dengan pihak mana saja nih Pak? Kayak contohnya Alliance iBank, RSCM gitu-gitu. Ya, kita ada beberapa pihak yang mensupport kegiatan kita ya, di antara itu Alliance iBank, kemudian beberapa cabang yang aktif ya, cabang Bank Mata, kemudian kita juga disupport penuh oleh komunitas donor mata Indonesia. Nah, komunitas donor mata Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi zaman dahulu itu kalau misalkan sebelum sistem kita jalan ya, itu kalau misalnya ada yang meninggal itu saya baru datang ke almarhum untuk pengambilan itu biasanya bisa lebih dari 6 jam karena keterbatasan jaraknya terlalu jauh gitu kan. Nah sekarang karena sistemnya udah jalan, di mana di tiap-tiap cabang itu sudah ada orang-orang yang bisa mengambil kornea tersebut ya, namanya iBank Technician. Nah itu udah bisa mengambil dan itu akan memperpendek jarak pengambilan, waktu pengambilan. Jadi semakin bagus sekarang kualitasnya karena tidak lebih dari 6 jam. Bisa diambil 1-3 jam setelah kematian. Kira-kira Bapak ada pengalaman nggak sih Pak? Kayak misalkan kayak orang tuanya nggak ngebolehin gitu Pak? Ya, itu ada. Jadi kalau di Indonesia itu walaupun yang meninggal atau almarhum itu sudah mempunyai atau sudah terdaftar menjadi calon pendonor kornea dengan dibuktikan dengan adanya kartu ya. Tapi kalau misalkan pada saat kita datang kemudian ada salah satu keluarganya, entah itu bapaknya atau ahli waris atau anaknya atau apa ya yang tidak menyetujui untuk dilakukan tindakan tersebut, ya kita tidak meneruskan. Kalau misalkan prosedur di sini, kalau misalkan ada yang mau daftar nih Pak, biasanya tuh dikasih apa sih? Kalau misalkan di Alliance iBank kan dikasih kayak hologram buat di KTP. Nah kalau dari Bank Mata sendiri biasanya pakai apa? Ya kalau kita ada kartu itu ya, dikasih kartu calon donor ya. Itu nanti di print, di situ ada nomor anggotanya ya, terus kemudian ada nomor informasi mengenai alamat, kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi apabila calon donor itu meninggal. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, jenis penyakit apa yang bisa ditolong saat mau transplantasi kornea mata nih Pak? Ya intinya yang mengalami kerusakan pada kornea itu macam-macam, bisa karena ulkus kornea ya, karena bakteri, bisa karena trauma ya, kecelakaan, terus kemudian ada penyakit-penyakit yang kongenital, kemudian juga akibat operasi gitu kan. Itulah yang pokoknya yang menyebabkan kerusakan pada kornea. Kornea kan ada 5 lapis tuh. Nah kerusakannya bisa di lapisan paling atas, bisa di lapisan tengah, bisa di lapisan paling bawah, seperti itu. Tadi kan Bapak bilang ya kalau misalkan di setiap mata itu ada 5 lapisan. Nah kanan kiri itu sama nggak sih Pak? Atau misalkan calon pendonor, untuk pendonornya kayak mata kanan ya kanan, kiri ya kiri gitu? Ya untuk kanan kiri tidak masalah. Jadi misalkan dari pendonor dapat mata kanan, kemudian dipasang ke resipien untuk mata kiri, itu nggak masalah seperti itu. Nah untuk teknologi yang sekarang itu yang tadi seperti yang saya sebutkan bahwa dengan adanya itu 5 lapis itu, dengan adanya perbedaan jenis dari kerusakan korneanya itu, misalkan kerusakan korneanya itu ada di atas, berarti ada juga yang lapisan dari pendonor itu nanti dibagi 2 ya, yang atas buat pas resipiennya membutuhkan lapisan yang atas yang rusak, nah yang bagian bawah untuk resipiennya membutuhkan lapisan bawah yang rusak, lapisan yang dalam. Jadi itu tadi, satu donor bisa dibagi 2.
dengan penjadwalan yang bagus, dengan screening pasien yang bagus, maka tadi yang harusnya hanya bisa di satu orang yang menerima hadiah terindah itu, tapi bisa jadi 2 orang yang membutuhkannya hanya ya lapisan atasnya, dan 1 orang lagi yang hanya membutuhkan lapisan bawahnya, seperti itu. Ada pesan dan kesan nggak sih Pak untuk para calon pendonor dan para penerima donor? Ya, untuk pesannya untuk para yang belum menjadi calon donor ya, yaitulah tadi sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan donor itu masih tinggi. Nah, jumlah pendonor yang terdaftar di Bank Mata Indonesia itu baru 25.000. Itu masih kurang, sedangkan kalau kita merujuk dari penelitian atau dari data dari Kemenkes bahwa kebutuhan untuk kebutuhan untuk transplantasi kornea itu masih tinggi. Itu masih kurang sekitar 7-10 kali lipatnya lah dari jumlah calon donor. Makanya saya mengimbau bahwa menjadi pendonor adalah niat yang mulia ya, dimana dengan nantinya menjadi pendonor kita bisa membagikan sesuatu yang hadiah terindah buat penderita kebutaan karena kornea. Kalau untuk para penerima donor itu ada pesan dan kesan nggak Pak? Untuk penerima donor ya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan produktivitas kerja yang sebelumnya dia ada keterbatasan, kemudian setelah menerima transplantasi kornea itu dia bisa beraktivitas lebih baik, dan mohon untuk dikabarkan hal baik ini ya, kebahagiaan ini, sehingga ada banyak orang yang mau ikut membantu dan ikut menjadi calon donor, termasuk keluarganya mungkin. Ya. Sekian sifat dari saya, itu aja. Dan untuk para Besti Magiforce, jangan lupa bagi kalian yang belum mau mendonor, bisa langsung donor aja nih ke Bank Mata ataupun ke Rumah Sakit JEC. Gitu, baik. Terima kasih ya Pak Rosikin ya. Sama-sama. Nah, Besti Magiforce, tadi kita udah wawancara nih dengan Pak Rosikin. Nah, dari yang aku dengar tadi, kalau misalkan pendonor itu masih minim banget nih di Indonesia. Jadi, untuk para lembaga seperti Bank Mata harus mengimporkan kornea matanya itu dari negara Sri Lanka, Nepal, Amerika, bahkan Filipina. Nah, setelah ini bakalan ada sesuatu yang spesial, jadi jangan kemana-mana. Sampai jumpa! Oke, jadi yang pertama, kenapa donor kornea mata itu masih kurang di Indonesia? Karena di Indonesia ini masih jarang nih dilakukannya transplantasi kornea mata. Jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui.